Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin Cikgu, izin Ketua seluruh jamaah. Tadi kan Cikgu sempat sampaikan bahwa seorang istri jangan sampai menyakiti hati seorang suami, walaupun hanya melalui perkataan atau bantahan. Gitu juga anak kepada orang tuanya, dikarenakan nanti hidupnya tidak ridho. Betul. Lalu bagaimana dengan bab orang tua Cikgu yang menyakiti perasaan anaknya? Apakah seorang anak harus memaklumi dan memaafkan setiap perbuatan dari orang tuanya? Lalu bagaimana caranya agar seorang anak tidak merasakan sakit di hatinya karena perbuatan atau perkataan orang tuanya? Keren kali pertanyaan ya. Cukup itu Cikgu, makasih. Ini pertanyaan di orang tua apa di istri sama suami? Di ini Cikgu, di bab anak Cikgu. Oke. Untuk orang tua yang menyakiti anaknya Cikgu. Orang tua yang menyakiti anaknya tetap terhitung dosa. Ya gitu. Ada orang yang berpendapat itu katanya orang tua durhaka sama anak. Saya nggak setuju. Saya pribadi ini saya nggak setuju itu pendapat itu gitu. Bukan saya menyalahkan pendapat itu ya. Nggak ada orang tua yang durhaka sama anak. Yang ada orang tua berdosa sama anak ada, tapi durhaka enggak. Karena durhaka itu levelnya udah tinggi kali kan gitu. Terus pertanyaannya bagaimana cara anak menyikapi orang tua? Mungkin orang tua itu pernah menyakiti anak gitu ya. Yang pertama kamu kenang aja jasanya. Contoh misalkan Pian anak misalkan itu ada orang tua nih, orang tua nyakitin Pian, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan pukulan kan gitu. Kita buatlah kata-kata. Berapa ribu kata-kata sih dia nyakiti kamu dibandingkan dengan darah yang telah mengalir dalam tubuh yang telah diberi, sama makanan-makanan yang telah disediakan dari kecil sehingga engkau hari ini sudah besar, ya kan? Maka dibilang wala taqallahuma uf wala tanharhuma qaulan karima. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu dan berlemah lembutlah dengan perkataan yang baik dan benar. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang menyakiti anaknya? Itu dibanding aja. Contoh gini nih, dia dalam diri Pian, contoh misalkan Pian lain ya, contohnya gitu ya, karena pertanyaannya seperti itu, bukan saya bilang ini Pian tapi ini contoh gitu ya. Contohnya misalkan Pian disakiti sama orang tua, mungkin dengan kata-kata kan gitu, mungkin dengan perbuatan, benar kan, dibandingkan dengan darah yang telah mengalir dalam tubuh Pian yang disalurkan dengan manikam kan gitu oleh orang tua ataupun ayah Pian misalnya, ataupun perjuangan ibu Pian melahirkan itu nggak banding. Paham nggak gitu? Makanya itu ada itu orang Melayu tuh buat pantun kan gitu. Buat pantun apa? Pisang mas bawa belayar kalau nggak salah, tinggal sebiji dalam peti, utang mas dapat dibayar, utang budi dibawa mati gitu. Jadi tak ada alasan kita sakit hati sama orang tua. Kita mesti ridha. Kalau contoh gini Pian, kamu mau nggak ridha tuh suka gitu? Kalau contoh misalkan Allah suka sama kamu gitu, berarti apapun yang kamu minta Allah kasih kan? Berarti apapun yang kamu nggak minta Allah pasti udah siapkan kan itu. Jalan Allah suka sama kamu yaitu dengan jalan orang tua kamu itu suka. Kalau contoh gini, ada orang tua nyakiti Pian, orang tua itu memang suka nyakiti Pian, tetapi karena dia suka itu Allah suka. Pian suka gak? Kenapa? Karena dengan orang tua itu suka nyakiti kita, kan manusia ini apa yang dia suka yang dia buat kan? Benar gak? Manusia itu tanpa disadari yang dibuat hari-hari itulah yang dia suka. Contoh ada orang nyakitin orang nih, kita bilanglah orang tua anaknya kan gitu. Lah berarti orang tua ini suka nyakiti anaknya. Anaknya harus terima. Kenapa? Karena dengan kesukaan orang tuanya ini, anaknya ini disukai oleh Allah. Nah pertanyaannya, Pian mau nggak disenangi Allah? Ya udah, nggak usah sakit hati. Jadikan sugestikan dalam diri, orang tua saya menyakiti saya, tetapi saya yakin dengan orang tua saya menyakiti saya, ini merupakan kesukaan orang tua saya. Mungkin jasanya tak akan mampu saya balas. Mungkin setidaknya dengan dia menyakiti saya, setidaknya jalan inilah saya berbakti kepadanya sehingga saya dimuliakan oleh Allah. Paham nggak itu? Kalau kamu senang, contoh misalkan kamu dimaki-maki gini-gini, alhamdulillah, mohon maaf mak gitu, mohon maaf pak gitu. Bapak senang ya maki-maki Pian gitu misalnya. Iya, ya udah pak, lanjut pak. Ya dia suka. Bener nggak? Kenapa kita nggak terima? Karena kita nggak tahu gitu.
Kenapa orang lakuin itu? Dia suka, itu benar gak? Kalau dia suka ikut terus saja, yang penting dia senang. Mungkin kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita. Mungkin dengan dia nyakiti kita, itulah kebahagiaan dia. Ya udah, terus saja bilang. Sehingga nanti di titik di mana orang tua itu bosan. Kenapa? Karena semakin dia nyakiti kita, kita semakin ridha. Sehingga muncullah rasa bersalah di dalam diri orang tua. Kenapa terkadang hari ini, kayak kan? Ketika contoh ada anak nyakiti anak, orang tua nyakiti anaknya. Orang tuanya nggak sadar-sadar, tetap nyakiti anaknya, karena anaknya belum ridha. Cobalah ridha, maka berhentilah orang tua ini, maka dia langsung ditegur sama Allah. Karena sesungguhnya anakmu, kuberikan untukmu, adalah titipan dariku, benar kan? Kan anak itu kan dititipkan ke orang tuanya. Ya kan? Anak itu dititipkan ke orang tuanya, suatu hari nanti dia akan berpisah. Kenapa anak itu dititipkan sama orang tuanya? Untuk kesenangan mata. Ya kan? Nurun aini kan itu. Ya kan? Kesenangan penglihatannya, biar ada kawan main. Ya kan gitu. Sesungguhnya orang tua yang sadar nggak boleh terus nyakiti anak, itu berdosa, dosa jariah namanya. Apakah orang tua itu durhaka? Enggak. Terus kepada kita yang anak disakiti orang tua dengan kata-kata ataupun perbuatan, ridha aja. Kenapa? Karena ketika kita ridha terhadap apa yang dimau oleh orang tua, itulah ridha Allah. Kalau kita mau ridha Allah, serah orang tua aja lah. Kayak gitu, paham nggak?